Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum dimulai, Bapak pengen lihat dulu bajunya udah rapi belum? Sudah. Coba lihat di bawah meja ada sampah. Iya. Silakan KM dipimpin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, malam ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kalian tumbuh semangat nasionalismenya, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Biasanya siapa di kelas ini yang jadi dirijen? Ya, silakan Neng dipimpin, Neng di depan, Neng. Berdiri semuanya. Indonesia itu Kami tumpah darahku, aku berdiri tanduk ibuku. Indonesia ku bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Agnia, Agus, Ama Sayana, Amelia, Andrea, Apriliana, Dea Nafisa, Dias, Elisa, Elorada, siapa lagi? Firda, Ina, Karlina, Lexi, Luna, Muhammad Pancar, Muhammad Rama. Nggak masuk ya? Emang sakit? Ya, kita doakan yang lagi sakit semoga cepat disembuhkan supaya besok bisa sekolah lagi ya. Nah, selanjutnya Naya, Naila, Nengsi, Niken, Nona, Nopi, Putri, Rastim, Retno, Rizky Abdul Aziz, sakit juga. Oke. Seka, sakit juga. Masya Allah. Semoga mereka semua disehatkan lagi ya. Sela, Selita, Serin, Siti Fatima, Winaya. Bapak di sini punya ice breaking ya. Kita semua berdiri yuk. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu mampu bisa, tahu mampu bisa. Saya tahu saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu saya mampu, saya bisa. Saya tahu, Mampu bisa, tahu mampu bisa. saya tahu, saya mampu, saya bisa. Sekali lagi. Saya tahu, Tahu saya mampu, saya bisa. saya Tahu saya mampu, saya bisa. Saya tahu mampu bisa, tahu mampu bisa. Saya tahu saya mampu, saya bisa. Oke, semangat tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas bab selanjutnya yaitu tentang matriks. Tujuan pembelajarannya yang ingin Bapak capai sih kalian nanti mampu menuliskan permasalahan yang nyata dalam bentuk matriks. Nah, yang kedua, supaya kalian mampu mengetahui
matriks. Yang ketiga, supaya kalian mengetahui apa tuh? Elemen matriks. Penilaiannya di sini Bapak menggunakan dua penilaian ya. Yang pertama ada penilaian individu dan ada penilaian kelompok. Nah, untuk penilaian kelompok nanti kalian dinilai ketika berjalannya diskusi kelompok dan presentasi ya. Lalu yang individu nanti di akhir pertemuan akan ada soal latihan ya. Persepsinya, nah ini mengenai SPLDP ya, atau materi aljabar gitu ya. Nah, kita lihat di papan tulis tayangan slide ya. Di situ ada soal cerita. Nah, Budi membeli 3 kilo mangga dan 4 kilo apel dengan harga 270.000. Nah, sementara Didi membeli 6 kilo mangga dan 3 kilo apel dengan harga 315.000. Nah, di situ perintahnya buatlah tabel dan model matematika berdasarkan cerita tersebut ya. Nah, coba ada yang masih ingat gimana? Lupa semua? Ya, manusiawi ya. Oke, kita lihat. Nah, untuk membuat tabel, nah kalian harus tahu dulu di situ ada apa aja ya. Di situ disebutkan ada mangga dan apel. Lalu ada satu lagi apa tuh di situ? Ada yang di cerita tersebut ada harga. Nah, maka untuk membuat tabelnya, nah seperti ini ya. Di situ ada tabel yang di atasnya, nah mangga, apel dan harga. Coba kita lihat. Yang pertama itu siapa? Yang pertama siapa? Budi ya. Budi membeli mangganya 3 kilo, apelnya 4 kilo, harganya 270. Nah, lalu untuk yang kedua, nah Didi membeli mangganya 6 kilo ya, dan apelnya 3 kilo, harganya. Nah, itu untuk tabelnya. Lalu yang pertanyaan kedua di situ model matematika. Nah, masih ingat gimana untuk memodelkan matematikanya? Nah, lupa. Nah, jadi kita ngomongin SPLDP ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di situ ada kata variabel, berarti di sini ada mangga dan apel. Nah, itu kita jadikan sebagai variabel. Mangga ini bebas ya. Kalau Bapak di sini mangga itu sebagai X dan apel sebagai Y. Nah, jadi untuk model matematikanya seperti ini. 3X tambah 4Y sama dengan 270. Ini untuk siapa? Budi ya. Lalu yang kedua 6X tambah 3Y 315. Nah, jadi untuk matriks nanti kalian nggak asing lagi dengan angka-angka atau dengan variabel-variabel seperti ini ya. Nah, karena materi ini adalah materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Selain materi ini, ada juga operasi hitung ya. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, adakah yang sudah tahu apa itu matriks? Coba yang tahu acungkan tangan. Ada yang tahu? Nggak ada. Pernah dengar kata matriks nggak? Pernah. Di mana dengarnya? Di TikTok. Di TikTok. Terus di mana lagi? YouTube. Nah, kalau di TikTok, YouTube apa sih? Ya. Lewat aja. Lewat aja. Ya, gitu ya. Oke. Nanti kalian bisa menjelaskan setelah belajar kelompoknya. Nah, yang kedua, coba kalian tahu papan catur? Tahu. Coba sebutkan bagaimana bentuknya. Kotak-kotaknya seperti apa? Hitam putih. Nah, karena matriks itu,
nanti bentuknya kurang lebih seperti papan catur gitu ya. Untuk materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini ada 3 ya. Yang pertama pengertian ya, pengertian matriks. Yang kedua ngebahas ordo matriks. Nah, yang ketiga ngebahas elemen matriks gitu ya. Nanti kalian diskusi dengan kelompoknya ya. Nanti Bapak bagi LKPD. Silakan duduknya diatur dulu sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak buat minggu lalu. Silakan. Sudah? Oh, yang ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ini kelompok 1. Berarti itu kelompok 5 ya. Oke, di sini Bapak bagikan LKPD ya. Masing-masing kelompok dapat. Nanti silakan kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompoknya. Silakan. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Nama-nama kelompok ya. Sama. Ya. Silakan kalau udah dapat LKPD-nya langsung diskusikan aja. Ya, ngisinya di situ ya. Ngisinya boleh langsung di kertas LKPD-nya ya. Kenapa kelompok 5? Sebentar, Bapak ke situ. Apa? Tulisnya nyamping 100 120. Iya. Apa ke bawah? Ya, sesuai ini aja letaknya. Kalau yang ini sih kan dicari koefisien. Tapi Nah, apa coba? iya. Masih ingat? Berarti ini 3x. Kalau koefisien nih, koefisien itu apa? Jangan. Oh iya, angkanya aja. Yang lain juga ya, dengerin. Kalau koefisien itu apa? Ada yang masih ingat? Nah, koefisien itu angka yang ada di variabel ya. Variabel kan ada x, y, dan z. Jadi yang namanya koefisien itu angkanya aja ya. Tuh. Ya. Variabelnya nggak ada angkanya berarti hanya ditulis 1 atau ditulis variabelnya? Ya ditulis koefisiennya 1 aja. Ya sama-sama. Kenapa? Berarti ini koefisien X-nya 3, koefisien Y-nya 1 gitu. Ya. Ini X-nya 1 gitu. Iya. Ya. Benar. Benar kayak gitu. Nah. Ya, kenapa? Benar ya Pak? Iya, kayak gitu. Makasih ya Pak. Ya. Nah, di sini Ya. gimana? Yang itu apa coba perintahnya? Baca baik-baik. Tuliskan bilangan saja, kemudian susunan bilangan diberi tanda huruf, maka akan diperoleh. Nah, tuliskan bilangannya aja. Mana coba bilangan? Bilangan itu apa? Angka nama. Berarti kan ini ada, oh iya ini ada 4 ya. Iya. Ini Pak, Bapak dari sini tuh ke sini atau ke sini? Gitu ya Pak? Coba hitung itu titik-titiknya. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Ya, sama-sama. Ya. Baris tuh yang mana Pak? Baris tuh ke sini. Baris tuh kemana Pak? Baris ke samping, kalau ke bawah. Ya. Ya, bos inget. Iya. Ingat. Kalau ini gimana Pak? Lupa ingat. Satu maksud ya, gimana? Elemen 12. Ya.
Coba ada yang ingat nggak teman sebelumnya? Ini ya Pak. Yang ini. Ada yang bisa nggak? Ini 3 ya Pak. Ya. Kenapa ya Laura? Ada berapa sama dia apa ya? Gimana main sama B12 atau main B2? Ini ke bawah. Ini ke sini ke samping. Kalau yang ke bawah ini ke sini Pak. Iya. Iya benar Pak. Kan yang XX Enggak, ada. maksudnya tuh di sininya tuh Pak. Ini kan ke bawah kayak gini ya. Nah, Ya. berarti ini ke sini Pak. Enggak. Ke bawah juga. Iya. Tuh, tetap Sama. dah. Tetap. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, kalau gitu Bapak minta sekelompok siapa yang berani untuk presentasi terlebih dahulu. Semua maju Pak. Ya, semuanya maju presentasikan ya. Tak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita dari kelompok 3 mau ngejelasin yang bagian A, pengertian matriks. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama ada tabel. Tabel berikut menyatakan poin yang diperoleh oleh 3 tim berdasarkan dari kelas yang berbeda pada 4 pertandingan yang diikuti. Pertandingan yang pertama ada kelas 10, poin pada ronde ke-1 100, poin ronde kedua 120, ronde ketiga 100, ronde keempat 150. Untuk poin kelas 11, ronde pertama 120, ronde kedua 200, ronde ketiga 150, dan ronde keempat adalah 100. Dan yang terakhir kelas 12, ronde pertama 200, ronde kedua 200, ronde ketiga 200, dan ronde keempat juga 200. Pertanyaannya, jika data pada tabel di atas hanya dituliskan bilangan saja, kemudian susunlah bilangan diberi tanda kurung, maka akan diperoleh. Kita tinggal pindahin aja teman-teman ke bagian matriksnya, ke tabel matriks. Yang baris, untuk baris ke bawah, kalau kolom ke samping. Jadi diperoleh yang pertama 100, 10, 100, dan 150. Yang kedua 100, 200, 50, dan 100, 200, 200, 200, dan 200. Pak Islam boleh ditulis di itu hasilnya. Nah, setelah dipindahkan dari tabel matriks, jadinya kayak gini ya, dari diskusi kelompok 3. Yang kedua, lengkapilah tabel berikut. Akan digambar dulu tabelnya. Pertanyaannya, jika hanya koefisiennya saja yang ditulis, kemudian diberi tanda kurung, maka untuk koefisien X kita peroleh 3. Untuk koefisien Y-nya ada 1. Koefisien Z-nya 2. Yang baris kedua koefisiennya 1. Koefisien Y-nya 2. Dan koefisien Z-nya juga 2. Yang terakhir baris ketiga. Koefisien Y-nya 3. Dan terakhir koefisiennya Z-nya 1. Nah, ini hasil dari diskusi kelompok 3, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang yang B, yaitu notasi dan ordo matriks. Nah, kalian bisa lihat di LKPD-nya ada suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital A sampai Z. Perhatikan matriks B. Nah, ini ya. Nah, jadi kita itu nyari yang mana yang kolom, yang mana yang baris. Kalian tuh harus perlu tahu baris itu yang kayak gini,
kolom itu yang ke bawah. Ya. Nah, ini kan udah ada nih baris dan kolomnya, kita udah tahu. Tinggal menentukan elemen mana yang ditanyakan pada LKPD tersebut, yaitu ada elemen B12, B22, dan B31. Kalian lihat B12 ini kan baris nih, yang ini baris, yang ini kolom ya. Baris pertama itu yang ini, kolom kedua itu yang ini. Nah, jadi yang angka yang ada di dua-dua baris dan kolom itu yang mana? Yang dua ini ya. Berarti kita tulis 2. Lalu kita ada B22, baris yang kedua dan kolom yang kedua. Baris kedua, kolom yang kedua. Ada 2 juga. Kita tulis 2 di sini. B31, baris yang ketiga. Baris ketiga, kolom yang ke-1. Kita hasil adanya 1. Nah, ini udah ditentuin nih kayak gininya. Ada lagi, yaitu ordo suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom pada matriks tersebut. Kita ada di situ ada yang ditanyain matriks A itu yang keberapa dan matriks B dan C. Nah, kalian bisa lihat, masih ingat kan ini itu baris, ini itu kolom ya. Matriks A itu ada kolomnya berapa dan barisnya itu berapa. Di sini kan ada barisnya 2 ya, 1, 2. Kolomnya juga 2. Berarti kita tulis di sini 2, 2. Lalu ada yang baris B. Kita ada barisnya 3, kolomnya juga 3. Berarti di sini 3 dan 3. Lalu ada matriks C. Barisnya itu ada 3, kolomnya itu ada 2. Berarti kita bisa tulis 3 dan 2. Baik, sebelum menutup, adakah kalian yang ingin bertanya ke kelompok 4? Silakan, ada yang enak. Semuanya sudah sepakat dengan jawaban kelompok 4? Sama semua jawabannya? Oke, kalau gitu, memang kalau Bapak lihat jawabannya sudah betul ya. Baik, jika sudah paham semua, kita akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang elemen matriks ya. Yang C. Ini kita cari dulu banyaknya baris. Baris itu yang ini. ke bawah, yang ini ya. Iya ini. Ya ini baris, ini kolom. Nah barisnya itu ada 3, kolomnya ada 3. Berarti jawabannya adalah 3. 3 dan 3. Terus dengan A satu-satunya ada di sini ya, yang pertama. Satu-satu. Jadi elemen pada baris pertama dan kolom pertama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi kelompok 1 sudah menyimpulkan ya, pengertiannya apa gimana? Kelompok 3 maksud Bapak. Ya, tadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, suatu tabel yang memiliki ordo, di mana ordonya ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom pada matriks. Tuh. Nah, coba ada nggak yang punya kesimpulan yang lain yang beda maksudnya? Ada? Kelompok 2 apa? Matriks adalah bilangan yang disederhanakan menggunakan tata kurung yang hanya ditulis koefisiennya saja yang terdiri atas baris dan kolom. Ya, bagus ya, cukup bagus semuanya. Coba ada lagi. Kelompok 1 kesimpulannya apa? Matriks apa? Data pada tabel yang disusun rapi dan yang diberi tanda kurung terdiri atas baris dan kolom. Ya, betul ya. Semuanya mendekati, semuanya betul semua sebetulnya ya. Cuma bahasanya aja beda-beda gitu ya. Coba yang kelompok 5 apa kesimpulannya? Kita itu kami sama kelompok 2. Oh, mirip. Ya, cie. Ya, coba kalau kelompok 4? Matriks adalah bilangan yang tersusun yang menentukan banyak baris dan kolom.
Ya, banyak baris dan kolom ya. Oke, semuanya kesimpulannya mengarah ke hal yang sama ya. Hanya beda kata-kata saja. Maklum karena beda kepala ya. Ya, ya. Oke, di sini Bapak ini jadi kesimpulannya matriks adalah susunan bilangan-bilangan. Ya. Nah, selanjutnya untuk apa tadi elemen ya? Ordo dulu. Ordo apa? Ordo itu apa kesimpulannya? Coba kelompok satu dulu ya. Coba bisa nggak menyimpulkan? Ordo yaitu ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom pada matriks. Nah, kelompok satu katanya ordo itu ditentukan oleh banyak kolom dan matriks. Kalau kelompok dua? Dalam satu ordo itu terdiri atas baris dan kolom. Ya, boleh. Kelompok tiga? Yang terdiri dari banyaknya baris dan banyaknya kolom, Pak. Ya, berarti sama kayak kelompok satu ya. Kalau kelompok empat? Sama dengan mana? Oh, itu sama. Kelompok lima? Sama. Oke, betul ya. Nah, oh salah. Jadi ordo itu Matriks yaitu jumlah baris dan juga kolom pada matriks. ya, ordo itu yang dinamakan ordo adalah jumlah baris dan jumlah kolom. Lalu elemen, apa elemen? Bilangan-bilangan yang disusun dalam matriks. Ya, bilangan-bilangan yang disusun dalam matriks. Silakan kalian dengan kelompok masih dengan kelompok ya. Isi penilaian ini. Nah, ini soalnya. Nah, isinya di kertas satu lembar aja ya. Nanti dikumpulkan. Coba selesaikan masalah ini dengan teman satu kelompoknya. Silakan. Di kertas satu lembar ya, lalu dikumpulkan. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan duduknya kembali seperti semula. Selanjutnya ya, untuk mengetahui Bapak pengen tahu kemampuan kalian masing-masing sejauh mana menerima materi ini, kalian kerjakan masing-masing ya. Jangan diskusi ya. Bapak pengen tahu sejauh mana kalian bisa memahami materi ini. Setelah ini coba kalian tuliskan ini ya untuk refleksi untuk Bapak ya. Ini untuk ada itu nggak kelihatan ya. Ini terus. Nah, kalian jawab pertanyaan ini ya. Di kertas yang tadi ada, di kertas yang tadi ya. Nanti ditulis coba yang nomor 1. Di situ kalian cukup checklist iya, sedang atau tidak gitu ya. Nah, khusus untuk nomor 3, kalau kalian jawab tidak atau sedang, kalian kasih tahu ya di situ masalah tentang apa gitu ya. Oke. Iya, dikasih nama. Supaya Bapak tahu kan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas. Tadi kan Bapak sudah bilang di awal ya, kalau materi ini tuh sebetulnya banyak, tapi Bapak ngambil 3 dulu, 3 subbab dulu, atau 3 poin dulu. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis matriks ya. Bapak spill sedikit jenis-jenisnya. Matriks itu ada yang disebut dengan matriks segitiga atas, segitiga bawah, matriks persegi, dan lain-lain ya. Alhamdulillah ya, semoga kedepannya kita tetap bertemu dalam keadaan sehat gitu ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, kita doa dulu ya sebelum berpisah. Berpisah. Ya, sebelum Bapak meninggalkan kelas, kita doa dulu sebagai penutup pertemuan hari ini. Ya, silakan doa. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ya. Terima kasih Bapak. Doakan kami sukses. Amin. Kami sayang Bapak. Amin. Makasih juga.